namanya? Ini kan kita belum kenalan ya berdua. Oh iya, kita belum kenalan ya? Dari adik-adik kelas 10 ada yang kenal kakak cantik ini nggak? Jadi yang kenal? Kenal. Siapa namanya kakaknya? Siapa? Kak siapa? Kak Bilkis. Emang iya namanya Kak Bilkis? Boleh dong katanya kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Fania. Kalau kamu namanya siapa? Nah, kalau untuk aku sih namanya, kalian tahu nggak nama aku siapa? Tahu nggak? Siapa? Nebak nama aku siapa? Wah benar, nanti tak kasih AC ya. PC aku, PC ya, PC ya. Nah, untuk acara selanjutnya ini ada penyerahan piagam yang akan diserahkan dari pihak SMA Negeri. dimohon penyerahan. Kami persilakan. Akan bersama-sama dengan para penggerak perfilman di Indonesia untuk belajar bersama. Maka saya minta tolong semua diam. Belajar untuk mengendalikan diri, untuk tidak cerita sendiri. Hormat kepada para orang tua yang ada di depan kalian. Berbahagia sekali anak-anak karena kita khususnya SMA 1 mendapatkan kehormatan dari orang-orang besar khususnya yang menggeluti dunia sinema. Perlu Anda ketahui, kalian ketahui bahwa dunia perfilman Indonesia sekarang ini sedang tumbuh berkembang. Di Indonesia ini cukup banyak, bahkan berlebih tema-tema yang bisa diangkat untuk pembelajaran, untuk kehidupan. Maka dari itu anak-anak, kalian kelas 10 sebentar lagi akan mengerjakan P5, khususnya tema yang berhubungan dengan bangunlah jiwa dan raga. Salah satunya nanti akan menggarap tentang perfilman yang ada di Nusantara. Untuk itu, dengan rendah hati, dengan rasa hormat yang tinggi, saya sampaikan terima kasih kepada jajaran Kemendikbud bersama tim sinema yang sudah berkenan hadir di SMA 1 Semarang. Inilah anak-anak kelas 10 Bapak. Di kelas 10 semuanya. Hari ini hari santri. Jadi anak pakai sarung, pakai peci, pakai baju warna putih, semua memperingati hari santri yang juga diterapkan oleh pemerintah. Tanggal berapa? 20 Oktober kemarin, hari Minggu yang sudah lalu. 2 Oktober, 22 Oktober, bukan 20 Oktober, 22 Oktober. Berarti hari ini anak-anak. Saya kira itu ya anak-anak semua, nanti tolong diperhatikan, dan saya percaya dari sekian 400 anak lebih, mungkin sudah 3/4-nya kalian nonton film di gedung bioskop di hari-hari libur bersama keluarga atau bersama teman-temannya. Ya kan? Siapa suka nonton film?
tunjuk jari. Wah, ini Pak. Sudah nggak terlalu berlebihan juga, dan orang-orang yang menonton tuh kayak oh keren banget gini, mereka bisa mengaktifkan mendalami karakter perannya itu dan terasa sangat natural. Tipsnya apa? Oke, silakan Kak. Iya, ini pertanyaannya pendek tapi kompleks. Karena kan yang ditanya itu bagaimana caranya bermain dengan bagus, natural, seperti gak dibuat-buat, gak kelebihan dan gak kurang gitu kan. Ini kompleks banget. Selain berhubungan dengan teknik, latihan dan jam terbang, yang paling sederhana adalah bagaimana caranya seseorang yang bermain itu mendekatkan dengan kondisi realitasnya. Jadi kenyataannya begitu ya nggak usah dibuat-buat gitu. Intinya begitu. Tapi ada beberapa teknik yang bisa didekati. Misal teknik bermain itu kalau misalnya teman-teman ada naskah, ketika naskah itu datang ke meja teman-teman, usahakan naskahnya dibaca sebagai satu informasi. Informasi ya, informasi itu masuk, kemudian teman-teman mencoba untuk mengucapkan ulang. Jadi naskah dibaca, naskah ditutup, ucapkan ulang dengan bahasa teman-teman apa maksud di dalam teks itu. Karena kuncinya bermain bagus itu adalah bisa mengerti maksud yang ingin disampaikan. Itu kuncinya. Kalau dia tidak mengetahui maksud yang ingin disampaikan, maka dia akan terjebak kepada teknis-teknis. Jadi kayak tadi saya berbagi tentang 3 teknik itu. Teman-teman coba ketika teksnya nyampe dibaca pakai 3 teknik itu. Tapi 3 teknik itu dibaca ketika teman-teman kayak ngerti maksudnya apa gitu. Oke? Terus sebisa mungkin banyak menonton. Banyak menonton itu penting. Banyak menonton, mengapresiasi film. Jadi kita tahu punya perbandingan antara film A dan film B. Sehingga ketika kita bermain itu kita punya modal visual gitu. Misalnya saya hidup di tahun 2024, tapi setiap kali saya mau berakting di ruang tunggu atau besoknya atau malam harinya, saya akan menonton film Kejar Dagu Aku Tangkap itu tahun berapa? 80. Iya. Kejar Dagu Aku Tangkap filmnya di Miswar, Lydia Kandung dan Ikrar Negara. Itu film lama yang menurut saya sangat inspiring untuk bermain karena begitu kaya dan apik gitu. Nah, usahakan untuk banyak menonton sebagai referen. Kemudian teks itu dibaca, dilafalkan berulang-ulang sampai kita seolah-olah tidak membaca teks tapi menerima informasi. Jadi misalnya ada teks, saya mau ke kamar mandi. Kalau itu cuma tulisan, itu akan dibaca saya mau ke kamar mandi. Tapi kalau diucapkan dengan teman kita, misalnya teman kita bilang, Rendra, aku mau ke kamar mandi. Saya akan mengucapkan misalnya, Rendra, kamu tahu nggak si Dwi kemana? Dia mau ke kamar mandi. Jadi beda emosinya kan antara sesuatu yang sudah disampaikan secara langsung, dimengerti informasinya dengan sesuatu yang berjarak dengan kita.
sekali saya lihat adik-adik yang mukanya cakep, tampan, manis ya. Tetapi dunia film bukan hanya membutuhkan main. Adik-adik ada yang berminat untuk terjun ke dunia film? Saya tanya, yang berminat terjun ke dunia film? Ya, bukan sebagai pemain. Ada 30 profesi selain sebagai pemain. Dan kalian semuanya bisa masuk ke dunia film dengan menjadi yang paling mudah adalah menjadi penulis. Saya yakin semua bisa menulis dalam bahasa Indonesia yang baik. Adakah di antara kalian yang sudah pernah film? Ada? Yang mana? Silakan dulu. Tentu saja sebuah film pendek, ya, bukan sebuah film panjang seperti Wakil. Saya Cantika dari kelas 10 Pak. Cantika dari kelas 10 Pak. Nah, sudah membuat film pendek sepanjang berapa menit? 22 menit ini cukup panjang. Ya. Saya ingin tahu pemain-pemainnya ada di sini. Mana di dua pada waktu SMP, jadi 2 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Oke. Pertanyaannya, apakah film ini pernah diikutkan ke lomba? Enggak. Teman-teman, banyak sekali lomba film pendek. Film pendek ini durasinya cukup 5 menit, 10 menit, dan adik Cantika tadi yang membuat 22 menit ya. Sesungguhnya pantas untuk diikutkan ke lomba, dan hadiahnya tidak main-main. Hadiahnya ada yang 10 juta sampai 50 juta. Saya sendiri sayang sekali menjadi juri film pendek yang diadakan hampir. Ada kepolisian mengadakan lomba film pendek, 21 mengadakan lomba film pendek. Begitu juga radio, televisi, SCTV dan lain-lain itu ada lomba film pendek. Judul film pendek kamu apa? Judulnya? Judulnya Dear Police Why. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Dear Police Why. Dear Police Why. Ceritanya mengenai? Ceritanya tentang pembulian. Jadi ini sebenarnya film dibuat karena ada tugas BK. Bagus sekali. Adik kita ini sudah membuat film pendek sepanjang 22 menit dengan cerita pembulian. Sayang sekali tidak diikutkan ke dalam festival. Siapa tahu kalau kami nonton dan mendapat hadiah sebagai pemenang. Selamat untuk kamu. Ya. Ayo dekatin. Rayu dia. Itu pohon. Kak ikut aku tadi sebentar tuh. Hah? Iya. Kasih mic-mu ke dia. Jawabannya apa jawabannya? Sudikah kau menangis di pundakku? Jawabannya apa? Tidak. Karena apa? Dia sakit hati nangis. Oh, sudah deh. Kamu menangis di pohon. Sini. Menangis di pohon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coba kamu gimana? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Masih perlu tambah
Masih perlu tambahan waktu nggak? Enggak ya? Oke, kita akan mulai dari kelompok berapa? Kelompok 11. Oke, kelompok 11 boleh berdiri. Teman-teman silakan perhatikan kelompok 11. Kelompok 11 berdiri. Kelompok 11 berdiri. Oke, kelompok 11 boleh menghadap ke sana, boleh menghadap ke teman-teman yang lain. Oke. Baik teman-teman, inilah presentasi dari kelompok 11. Ini diucapkan secara bersama-sama. Oke. Imajinasi garis lurus. Teman-teman, inilah presentasi dari kelompok 11. Mohon perhatiannya. Pen kameranya dipencu. Mulai. Oke. Oke. Garis lurus, garis lengkung, dan garis putus-putus. Itu teman-teman coba untuk pakai modal untuk imajinasi. Garis lurus, garis lengkung, dan putus-putus. Oke, silakan teman-teman, kita akan coba untuk mengimajinasikannya ya. Garis lurus, garis lurus, garis lengkung, dan garis putus-putus. Tiga ini merupakan satu kunci dasar kalau teman-teman mau bermain soal suara, apalagi untuk membentuk satu karakter. Misalnya garis lurus, oke? Nah, sekarang saya minta tolong ucapkan satu kalimat pendek. Terus dengan kalimat itu kata. Aku sedang makan. Oke? Aku sedang makan. Dengan imajinasi garis lurus. Aku sedang makan. Aku sedang makan. Dengan imajinasi garis lengkung. Aku sedang makan. Dengan imajinasi garis putus-putus diucapkan dengan aku sedang makan. Oke? Teman-teman mengingat tiga kunci ini? Ingat nggak tiga kunci ini? Garis lurus, lengkung, dan putus-putus. Teman-teman ingat ya bahwa teori acting atau cara bermain seni peran itu bukan hanya untuk film ataupun sinema, film ataupun teater, tapi juga untuk teater terapan. Teman-teman bisa mengamati orang dengan emosi yang sedang berjalan itu dengan hanya tiga kunci tadi: garis lurus, garis putus-putus, dan garis lengkung. Misalnya, mohon perhatikan, lihat saya sebentar. Silakan boleh diputar poinnya, diputar penglihatannya. Oke. Imajinasi garis lurus diucapkan dengan emosi tertentu. Misalnya, aku sedang makan. Lihat, teman-teman. Aku sedang makan. Aku sedang makan. Aku sedang makan. Aku sedang makan. Oke, imajinasinya pas nggak? Dengan tiga garis tadi, garis lurus, lengkung, dan putus-putus. Oke? Nah, sekarang teman-teman di masing-masing kelompok silakan pilih, tentukan satu kalimat dan latih dengan tiga imajinasi tadi. Yang dipakai di dalam seni loka aktoran. Jadi di antara teman-teman sekalian, teman-teman di sini ada ekskul teater nggak? Ada ya? Oh nggak ada. Ini
sinema ya? Sinema, oke. Teman-teman ada yang senang menonton atau senang melihat, kalau melihat film itu senang lihat pemainnya nggak? Senang ya? Kalau misalnya saya boleh tahu, senang melihat pemainnya itu karena apa? Aktingnya ya, selain ganteng, cantik, itu saja aktingnya ya. Oke. Siapa aktor Indonesia yang paling teman-teman senangi? Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole pernah nonton seriesnya yang apa? Pertaruhan nonton ya? Pertaruhan nonton ya? Nonton. Pertaruhan The Series nonton ya? Nonton. Nonton. 1, 2 nonton. Nonton. Tahu saya siapa? Siapa? Hah? Gobek. Oke. Langsung dong. Oke, ya. Oke, iya teman-teman, saya mau izin untuk berbagi sedikit saja soal teknik dalam bermain. Jadi ya, kalau teman-teman sedang membuat film, baik itu melalui kamera handphone maupun dengan kamera yang proper, yang benar, yang bisa dipakai untuk produksi film yang gede, dengan kualitas gambar yang juga berbeda. Nah, jangan lupa bahwa ada satu elemen di dalam proses pembuatan film itu, yaitu salah satunya adalah pemain atau aktor. Karena mungkin ada beberapa teman-teman nonton beberapa film, yang film itu diambil dengan teknik yang bagus, tapi pemainnya kurang bagus gitu kan. Jadi sayang digambar. Nah, sebaiknya ketika film diproduksi itu, semua elemen pendukung artistik juga ikut menjadi satu bagian yang optimum. Jadi karena saya fokusnya sebagai aktor, saya akan berbagi sedikit saja kepada kawan-kawan sekalian di waktu yang mepet ini. Jadi tolong diperhatikan sebentar tentang teknik bermain seni peran. Salah satunya adalah suara.